Halo semua kaum rebahan, kembali lagi bersama gua di sesi review film. By the way, apa kabar kalian semua? Meskipun kalian lagi banyak masalah, namun hadapilah dengan senyuman. Dan pada kesempatan kali ini, gua akan membawakan alur cerita film berjudul Bad Boys Ride or Die 2024. Film ini adalah film keempat dari seri film Bad Boys. Film ini memiliki alur cerita yang sangat menghibur. Jadi film ini rekomen banget buat kalian yang lagi pusing karena masalah kehidupan kalian. Dan seperti biasa, film ini mengandung full spoiler. Kalau kalian nggak suka kena spoiler, mending tonton dulu filmnya. Dan jangan lupa ambil cemilan dan kopimu. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai alur cerita film Bad Boys Ride or Die 2024. Di awal film, kita diperlihatkan suasana kota Miami. Kemudian, scene memperlihatkan Mike Lawrence dan Marcus Bernard yang sedang ngebut-ngebutan bagaikan mengendarai di game GTA San Andreas. Ternyata mereka sedang mengejar waktu untuk menghadiri acara pernikahan Mike. Di tengah perjalanan, Marcus merasa mual. Lalu, Mike membiarkan Marcus pergi ke sebuah kedai untuk membeli bintang 7 masuk angin. Namun sesampainya di sana, bukannya membeli bintang 7 masuk angin, dia malah membeli sebuah hotdog. Tak lama kemudian ada seorang preman yang ingin merampok. Di saat bersamaan, Mike datang mencari Marcus yang sedang berada di kasir untuk membeli hotdog. Padahal Marcus tidak boleh makan sembarangan karena ia punya penyakit kolesterol. Kemudian dengan mudahnya mereka menumbangkan preman yang sok jago itu. Scene berpindah di sebuah acara pernikahan Mike bersama mantan terapisnya yang ada di film ketiga. Acara itu dihadiri oleh banyak orang termasuk Rita yang ada di film ketiga bersama suaminya, yang kini menjadi seorang pejabat di kota itu. Nah, buat kalian yang belum tahu, Rita dan Mike sempat saling naksir satu sama lain di film ketiga. Di tengah pesta, Marcus mengucapkan selamatnya kepada Mike. Marcus tidak menyangka jika Mike akan menikah. Dan terlihat jika istri dan anak si kapten mereka dulu juga hadir di sana. Di tengah-tengah pesta, Marcus yang sedang berdansa tiba-tiba merasa pusing dan jatuh tak sadarkan diri. Semua orang panik mencoba menyadarkan Marcus. Namun dia tak kunjung sadar. Kemudian Marcus seperti mendapatkan penglihatan mengenai dunia lain. Dan ia bertemu dengan si kapten di alam akhirat. Namun si kapten berkata jika belum saatnya Marcus ada di sana. Seketika Marcus terbangun di rumah sakit. Namun tiba-tiba Marcus menjadi gila. Ia kemudian berdiri di atap dan Marcus berkata entah mengapa ia tak takut lagi. Kemudian ia menunjukkan meriamnya. Sangat di luar nurul. Scene beralih kepada seorang aki-aki tua bernama Margaret. Dia adalah tokoh antagonis di film ini. Terlihat jika dia memaksa seorang kartel narkoba untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening milik si kapten. Jika ia tak mau, maka perselingkuhan si kartel akan dibocorkan kepada istrinya. Namun setelah mentransfer uangnya, si kartel akhirnya tetap ditembak hingga tewas. Scene beralih ke Mike dan juga Marcus. Terlihat Marcus yang sedang video call dengan istrinya, dan dia tak sabar ingin bertemu dengan istrinya. Di sana Marcus terus mengoceh bagaikan bocil FF yang kalah rengken. Namun Mike hanya diam dan mendengarkan dia mengoceh. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Marcus. Kemudian mereka bertemu dengan keluarganya. Namun di tengah pembicaraan, Marcus langsung mencari makanan di rumahnya. Dan ia kesal karena Reggie mengambil cemilannya. Terlihat Reggie kini menjadi seorang marinir yang sangat kekar. Dia tidak culun lagi seperti dulu. Kemudian Marcus hanya diperbolehkan makan salad oleh istrinya karena penyakit kolesterol yang ia miliki. Di keesokan harinya, Mike terbangun dari tidurnya dan mendapatkan berita kalau si kapten ternyata diduga korupsi dan bekerja sama dengan si kartel narkoba. Dengan cepat, Mike dan Marcus datang ke kantor untuk mencari tahu hal ini. Dengan bukti yang kuat, si kapten kini menjadi tersangka. Namun, Mike dan Marcus tak percaya begitu saja. Karena yang mereka tahu jika si kapten adalah orang yang amat baik, jujur dan tidak sombong. Tak lama kemudian datanglah si Judy yang mana dia adalah anaknya si kapten yang kini menjadi seorang tentara. Ia masih merasa kesal karena anaknya Mike yaitu Armando yang telah membunuh si kapten. Dengan cepat mereka mendatangi Armando yang kini berada di dalam penjara.
Kemudian mereka bertanya apakah si kapten pernah bekerja sama dengan para kartel. Namun Armando menjawab tidak. Namun Armando berkata ada seseorang yang mencoba menjebaknya. Orang tersebutlah yang memasukkan si kapten dalam daftar orang yang harus dibunuh Armando dulu di film ketiga. Armando tak tahu siapa nama orang itu, namun ia mengenali wajahnya. Di sisi lain, Maigret yang tengah melanjutkan operasinya untuk menjebak si kapten sadar jika pesan yang mereka kirim juga terkirim ke Mike dan juga Marcus. Pesan itu berisi sebuah video kalau si kapten sudah lama berurusan dengan seorang kartel, dan ada seseorang yang ia coba cari dari dulu. Ia tidak tahu jika cepat atau lambat dia akan dijebak, sehingga ia meminta bantuan Bad Boys untuk menemukan pelakunya. Menurut video si kapten, mereka akan mendapatkan petunjuk dari si Fletcher, seorang mantan napi yang pintar dan kini ia sudah dibebaskan. Kemudian scene berpindah di mana Marcus menyeberang jalan dengan berjalan mundur. Marcus berkata jika dirinya tak bisa mati. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat Fletcher bekerja sekarang. Mereka kemudian bertanya langsung mengenai si kapten. Fletcher memberitahu si kapten tengah berada dalam urusan yang sangat besar, dan Fletcher membantunya untuk menyembunyikan petunjuk itu di dinding. Namun tiba-tiba Maigret dan anak buahnya berada di sana untuk membunuh Fletcher, sehingga terjadilah adu tembak di sana. Di tengah adu tembak, sempat-sempatnya Marcus memakan sebuah permen dan meminum sirup campolai merah yang ada di sana. Kemudian mereka mengejar musuh mereka sampai keluar jalan. Namun ternyata itu hanya jebakan karena Maigret datang dan ingin menabrak mereka dengan mobilnya. Mike yang tiba-tiba hilang fokus hampir tertabrak oleh mobil. Namun untungnya Marcus datang untuk menyelamatkannya. Scene berpindah di sebuah bar. Mike yang kesal kepada Rita karena masih tak percaya kalau si kapten itu sebenarnya sudah dijebak. Di sana, Doran bilang kalau semua rekaman di tempat ini sudah hilang. Kelly kemudian mendapatkan sebuah barcode. Ternyata barcode itu berisi lanjutan video si kapten. Lanjutan video itu berisi kapten yang cerita kalau ada yang korupsi dan bekerja sama dengan kartel di kepolisian. Sudah lama ia mencari orang itu, dan ia meminta Bad Boys untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian Mike teringat kejadian di tahun 2003 yang lalu, saat mereka harus mencari sebuah file yang ditinggalkan oleh si kapten yang terletak di tempat geng Meksiko. Di sisi lain, Armando yang sedang berada di penjara diserang oleh anak buah utusan Maigret. Kemudian scene kembali ke Mike yang sedang berbicara ke Rita kalau Armando diserang. Pasti karena Armando dapat membuktikan jika si kapten tidak bersalah. Kemudian Mike meyakinkan Rita dan suaminya untuk memindahkan Armando ke Miami karena Armando mengenali muka si penjahat ini. Akhirnya suami Rita mau membantu Mike untuk memindahkan anaknya. Di hari pemindahan Armando pun tiba. Mike dan Marcus turut ikut untuk menjaga Armando terbang ke Miami. Sempat-sempatnya Marcus kembali mengoceh yang membuat Mike menjadi kesal. Namun tanpa mereka sadari jika Maigret juga berada di pesawat yang sama dengan mereka. Di saat lepas landas, ia menyabotase pesawat dan memaksa si pilot untuk memfitnah Armando, Mike, dan juga Marcus jika mereka telah berkhianat dan menyerang pesawat itu. Marcus yang menyadari sesuatu hal tiba-tiba diserang oleh Maigret dan pertarungan pun terjadi. Maigret berhasil kabur dan meledakkan pesawat itu. Di sisi lain, Mike harus menahan sel Armando yang ingin terjatuh dari dalam pesawat. Singkat cerita, mereka semua berhasil dengan selamat dan mendaratkan pesawat mereka di sungai yang berada di tengah hutan. Kemudian terjadi adu mulut antara Mike dan juga Armando. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena Marcus berhasil melerai mereka. Marcus berkata jika bukan saatnya mereka bertengkar.
Namun mereka harus bekerja sama agar bisa mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Di sisi lain, Rita dan Judy mendatangi TKP. Judy menetapkan jika Armando, Mike, dan Marcus adalah tersangka karena ia percaya rekaman itu palsu. Namun Rita meyakinkan jika Mike dan Marcus tak mungkin melakukan semua ini. Namun Judy yang hanya ingin balas dendam mengabaikannya. Margaret juga mengetahui Marcus, Mike, dan Armando masih hidup, sehingga Margaret memasangkan taruhan untuk semua geng agar mendapatkan Marcus, Mike, dan juga Armando. Di malam harinya mereka beristirahat di sebuah hutan. Kemudian Marcus menyuruh Mike untuk memperbaiki hubungan dengan anaknya. Lalu Mike meminta maaf kepada Armando karena semua hal yang telah terjadi. Di pagi harinya mereka datang ke sebuah camp dan mencuri baju yang ada di sana. Kemudian mereka terpergok oleh pemilik camp itu. Kemudian Marcus berkata, "Jika kalian rasis sekali, hanya karena kami hitam, kami tidak berniat untuk mencuri." Mereka hanya disuruh untuk bernyanyi, dan mereka malah menyanyi lagu Bad Boys. Sementara itu, Armando berhasil mencuri sebuah mobil di sana. Di perjalanan, Marcus menasihati Armando dengan pengalamannya menjadi seorang ayah, agar hubungan Mike dan Armando menjadi lebih baik. Tiba-tiba mobil mereka mogok. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah klub untuk meminta tolong kepada Tabitha. Namun Tabitha mau menolong mereka dengan syarat Mike harus bercocok tanam dengannya. Mike tentunya menolak, dan tiba-tiba anak buah Tabitha datang untuk menangkap mereka. Di sisi lain, Judy mendapatkan informasi lokasi mereka berada dan langsung menuju ke sana. Saat mereka dibawa oleh anak buah Tabitha, tiba-tiba mereka diserang oleh si Manny beserta anak buahnya, dan pertarungan pun terjadi. Manny menginginkan mereka untuk mendapatkan imbalan itu. Singkat cerita, kemudian Marcus mengegas mobil mereka. Langsung mengegas mobil mereka dan mereka pun berhasil kabur. Namun ternyata mereka kembali disambut oleh Judy dan pasukannya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berhasil kabur dari si Judy. Lalu mereka mengungsi di rumah Dorn, dan tanpa sengaja mereka ngegap Dorn yang lagi berpacaran dengan si Kelly. Awalnya Kelly tak suka dengan kedatangan Armando karena menjadi musuh mereka di film sebelumnya. Namun setelah diyakinkan oleh Mike, akhirnya mereka pun berdamai. Dengan menggunakan teknologi, Dorn berusaha mencari muka orang yang dikenali Armando, dan ia juga membuka aplikasi CCTV yang Marcus pasang di rumahnya. Satu persatu foto mereka serahkan ke Armando guna mencari penjahat itu. Dan akhirnya mereka mendapatkan si muka pelaku yang mana itu adalah Margaret. Margaret adalah seorang mantan army yang ditugaskan di Meksiko, dan dialah yang menugaskan Armando untuk membunuh si kapten di film sebelumnya. Kemudian Mike memberitahu Rita jika Margaret lah yang membunuh si kapten, dan ia memiliki bukti yang kuat akan hal itu. Scene berpindah di mana Margaret yang tengah bersiap untuk menyerang rumah keluarga Mike dan juga Marcus, karena mereka mengetahui Marcus dan Mike masih hidup. Kemudian Marcus menyuruh Reggie, menantu si Marcus, untuk menyelamatkan keluarga mereka. Dia memberitahu Reggie jika sebentar lagi akan ada sekelompok orang yang menyerang mereka. Dan dengan epiknya, hanya dengan seorang diri, Reggie berhasil meng-KO 15 orang. Di sisi lain, Mike menelpon istrinya, Christine, yang rupanya ditatangi oleh Kelly, anaknya si Judy. Kelly yakin jika Mike tak bersalah. Saat mengangkat telepon, Christine disergap oleh Margaret. Kemudian Margaret memberikan penawaran jika Mike harus menyerahkan anaknya agar Christine dan Kelly bisa selamat. Mike bingung mengapa Margaret mengetahui semua hal tentang mereka, dan Mike curiga kalau ada pengkhianat di balik semua ini. Lalu Marcus yakin jika pengkhianat itu adalah si pejabat alias suami Rita, karena Marcus hanya membicarakan hal ini dengan Rita. Di sisi lain, Rita mendapatkan telepon dari Mike, dan saat di sebuah lift, Rita melihat suaminya sedang dikirimkan pesan oleh seseorang. Akhirnya si pejabat itu berusaha membunuh Rita, istrinya sendiri. Namun untungnya, Dorn dan Kelly datang tepat waktu. Kemudian Mike pergi menenangkan Rita, dan di sisi lain Judy juga tiba di rumah Christine. Mike kemudian memimpin timnya untuk menjalankan misi penyelamatan istrinya dan juga Kelly, serta berencana untuk membunuh si Margaret. Rita juga frustasi setelah mengetahui jika suaminya adalah dalang di balik semua ini.
Dan ternyata dialah yang bekerja sama dengan si Maigret. Lalu dengan memanipulasi suara si pejabat, Mike memberikan sebuah arahan kepada Maigret untuk membawa Christine dan Kelly ke sebuah tempat penukaran. Sebelum mereka beraksi, Marcus mencoba menyemangati Mike yang kini sudah patah semangat dengan menyanyikan sebuah lagu Bad Boys. Target mereka adalah sebuah rumah buaya yang ada di sebuah sungai. Mereka membuat rencana untuk mengalahkan Maigret serta menyelamatkan Christine. Mike, Marcus, si pejabat berada di pesawat, sedangkan Rita, Dorn, dan juga Kelly berada di sebuah mobil pengintai yang melaporkan kalau tempat itu dipenuhi oleh para buaya darat. Cobalah untuk periksa tempat itu, karena siapa tahu pacar kalian adalah salah satunya. Singkat cerita, tibalah mereka di mana Armando turun ke dalam air. Saat di mana Maigret ingin memindahkan Christine, Mike sudah mendapatkan sasarannya untuk membunuh Maigret. Namun, Mike seketika tak berani untuk menembak Maigret. Tiba-tiba ada 3 buaya yang sedang mendekat ke Armando. Namun dia menyadari jika semua ini adalah jebakan. Akhirnya baku tembak pun terjadi antara mereka. Tiba-tiba Mike kembali mengalami panik. Namun untungnya ada Marcus yang mengingatkan Mike dengan cara menaboknya. Dan seketika mereka menjadi barbar bagaikan terkena ulti Zilong dan membantai semua orang. Kemudian Dorn mengasapi tempat tersebut menggunakan flashbang agar mereka bisa masuk dan membantai mereka dengan membabi buta. Kemudian Armando pergi mengejar Kelly. Sementara itu Mike mengejar istrinya. Di situasi terpojok, Maigret melemparkan sebuah granat ke arah mereka sehingga dirinya bisa lolos, dan di sisi lain Rita berhasil melumpuhkan suaminya yang kabur dengan pesawat menggunakan bazooka. Mike mengejar Maigret yang kabur membawa Christine, namun dirinya dan Marcus malah masuk ke kandang buaya albino. Marcus yang sok-sokan ingin menjinakkan buaya itu kemudian digigit oleh buaya itu. Di sisi lain, Armando berhasil menyelamatkan Kelly dengan membunuh ketiga anak buah Maigret meskipun ia babak belur. Dan pada awalnya Kelly ingin meninggalkannya, namun Kelly akhirnya bersimpati karena Armando yang telah menyelamatkannya. Di sisi lain, Mike dan Marcus pergi mengejar Maigret, dan naas si pejabat harus menjadi santapan buaya darat. Judy dan pasukannya juga ada di sana. Kemudian Judy pergi untuk mencari anaknya. Marcus yang melongo tiba-tiba tertangkap oleh Maigret. Lalu Mike dihadapkan dengan sebuah pilihan untuk memilih menyelamatkan istrinya atau Marcus. Namun akhirnya dengan epiknya Maigret berhasil mereka tembak. Mike menjadikan Marcus sebagai tumbal dengan menembak Romy Marcus agar perhatian Maigret teralihkan. Judy kemudian menemukan Kelly dan juga Armando yang sedang pesakitan. Di sana Judy sangat ingin membunuh Armando, namun Kelly bilang jika Armando telah menyelamatkan nyawanya. Karena hal itulah Judy berubah pikiran dan menyuruh Armando untuk segera pergi. Mike akhirnya menyuruh anaknya untuk pergi meninggalkan tempat ini menggunakan sampan yang ada di sana. Akhirnya mereka semua berhasil dengan selamat. Dan mereka semua berhasil mengungkapkan kejahatan Maigret dan membersihkan kembali nama si kapten mereka. Singkat cerita, mereka semua akhirnya liburan. Terlihat Mike dan Marcus yang sedang rebut-rebutan untuk menentukan siapa yang memanggang duluan. Dan di sana terlihat Reggie datang untuk memanggang ayamnya. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk membiarkan Reggie memanggang duluan, mengingat jika Reggie sudah menghabisi 15 orang sendirian di rumahnya untuk menyelamatkan keluarga Marcus. Dan film pun tamat. Dan itulah alur cerita dari Bad Boys Ride or Die 2024. Gimana? Cukup seru bukan? Film dengan genre action komedi memang paling cocok ditonton selepas lelah bekerja. Apalagi alur ceritanya yang sangat menarik. Mimin nyaranin kalau kalian harus lihat dari film pertama mereka, biar makin seru nontonnya. Tapi kalau kalian mau nonton film keempatnya juga nggak apa-apa. Mimin kasih rating film ini 8,5/10. Kalau kalian suka dengan video ini, like aja dan jangan lupa subrek, and see you the next video. Bye bye.